Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video tutorial aku yang ke-12. Yang ke-15. Nah, tak berasa ya, ini sudah berada di video yang terakhir ya. Video tutorial yang terakhir. Di sini kita akan membenarkan tampilan dashboard ya, sama menambahkan fitur update di data user untuk menggantikan status dari karyawan ke admin, tapi tugas yang sudah ada tuh dihapus ya. Nah, oke, jangan lupa teman-teman mengaktifkan yang pertama itu adalah exam PP-nya. Nah, ini di sini aku udah aktif ya. Oke, bentar, aku jeda dulu. Nah, oke teman-teman ya. Nah, sekarang di sini kita mau login terlebih dahulu. Ya, login ini terlebih dahulu. Nah, kemarin ada satu user yang di datanya itu dia belum ada tugas. Jadi sini kita mau login ke data yang belum ada tugas itu. Bentar, ini lagi loading ya, soal jaringannya lagi kurang bagus. Oke, nah di sini sudah bisa ya. Kita masuk ke data yang kemarin belum ada tugasnya. Kemarin belum ada tugasnya siapa? Rizal ya. Jadi masuk aja dulu. Oke, kita login. Oke, sudah bisa ya. Nah, kita lihat di situ tugasnya. Di data tugasnya dia belum ditugaskan ya. Nah, kita sekarang buka Visual Studio Code-nya di bagian, nah di sini ya. Kita buka manajemen tugas ya. Terus kita di bagian research, views, di bagian karyawan, di indeks ya. Terus di bagian indeks ini, nah kita lihat di sini, kita cari di bagian khusus ya, bagian tugasnya itu false ya. Cari yang status tugasnya false. False berarti ini. Nah, di sini di bawah div class role kita kasih satu div lagi, yaitu call ya. Nih. Nah, ini call-nya 6. Supaya dia bisa terbagi jadi 2. Kita kasih di sini namanya status. Oke, udah. Lalu di sini kita dikasih titik 2 di bawah. Di bawah div class ini kita kasih titik 2 ya. Bentar. Berarti kan sini kita udah ada div class row ya. Ini berarti nggak usah ada nih. Kita jadi copy. Nah, ini kita tambahin aja di sini div class row ya. Udah ada. Terus kita tambahin lagi di sini div class tadi apa div class-nya? Call ya. Call 6. Nah, dari sini kita masukin sini status ya. Terus di bawah call ini tambahkan titik 2 ya. Kita save. Terus kita refresh. Nah, status belum ditugaskan. Nah, ini jadi sedikit lebih cantik ya. Bagi di sini. Nah, sekarang kita balik di sini. Kita login di bagian admin. Bentar.
Oke, udah. Kita masuk ke bagian admin. Kita login. Oke, ini sudah login. Nah, kita di sini. Ini total user cuma 1. Jadi ini cuma sedikit ya. Nah, berarti sekarang kita buka di sini, buka tampilan dashboard ya. Di research, di view, di dashboard ya. Nah, ini kita lihat di sini total user ya. Total user. Nah, ini kan total user kita buat jadi 1 ya. Kita nggak mau seperti itu ya. Ini kita hapus. Dari sini kita buka controller ya. Kita buka dashboard controllernya. Nah, di sini kita tambahkan di sini namanya dengan jumlah user. Nah, gimana cara ngitungnya? User titik 2 count ya. Count. Oke, terus nah, jangan lupa di import kelasnya yang app model user ya. Bentar. Nah, di bagian request, kita di paling atas. Use app export app models user. Dah. Oke. Kita save. Maka di sini count ini untuk menghitung semua data yang ada di dalam user ya. Pakai count. Nah, di sini kita panggil kita panggil di dashboard blade. Nah, di sini di bawah tes ini kita ke bawahin untuk ini ya. Nah, di sini kita panggil di sini. Nah, di sini kita buat $, jumlah user ya. Nah, oke, save. Oke, ini udah. Nah, ini save, terus kita refresh. Nah, sudah berubah jadi 5 ya. Nah, kita lihat data usernya, kita lihat, kita cek. Nah, benar ya, ada 5 ya. Oke. Kalau saya di sini kita tambah. Nah, jadi kita mulai bikin tes. Email dengan tes@gmail.com ya. Terus ini jabatannya apa dia? Nah, jabatan itu karyawan. Nah, ini passwordnya. Nah, passwordnya 123 ya. 123.
Oke, kita save. Nah, oke. Lihat, kita save ya. Di sini ada 6. Nah, kita balik lagi ke dashboardnya. Nah, dia juga diubah jadi total user ada 6 ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat untuk lihat yang memakai jabatannya itu admin itu apa. Berarti jumlah admin itu ada berapa ya. Nah, di sini teman-teman saya buka tadi ya di dashboard. Nah, di sini kita tambahkan yang namanya jumlah admin. Nah, ini kita ganti jadi admin atau is admin ya, kayaknya admin ya. Kita save ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini sebelum count ya, di sini kita buat dulu ini jadi where ya. Where nah, oke. Nah, kita di sini buat where yang jabatannya ya. Nih, di sini jabatan ya, sama dengan ini admin ya. Terus nah, lalu ini kita copy ya. Terus kita taruh di bagian sini. Nah, ini kita copy dari bentar, aku bingung nih. Kita copy dari yang nah, dari div class code 6 ya, ini divnya yang ini ya. Nih. Kita copy ya, terus ini oh enggak salah, berarti di sini kita copy dari yang copy itu di mana ya Allah. Bentar ya. Copy di bagian dari total user dari sini. Ya, dari sini mungkin ya, atau dari sini juga bisa. Kayaknya cuma sampai sini deh. Dari sini sampai sini kita copy ya. Nah, paste di sini. Oh, jadi kopinya itu bukan gini berarti teman. Berarti tadi benar. Nah, ini kita tutup ya. Biasanya kita tutup di sini. Ya. Lalu tutup. Ini kita copy paste. Nah, kita taruh di bagian sini. Oke, udah. Nah, ini total user kita ubah jadi total admin. Nah, ini kita ganti jadi jumlah
Jumlah apa? Kita lihat di sini. Di webnya. Di roles, ya, terus di web. Salah. Bukan. Di dashboard itu jumlah, di dashboard controller. Nah, jumlah admin ya. Jumlah admin. Nah, kita save ya. Situ kita lihat di sini bagian errornya itu apa di dashboard controllernya. Bentar ya, kita lihat dulu sini. Bentar. Nah, ini error karena kita belum menambahkan use app models admin ya. Nah, kita lanjut di bagian dashboard blade-nya ya. Tadi kan ini kita udah ganti jadi jumlah admin ya. Sama seperti di dashboard controller ya. Oke, seharusnya bentar. Oke, kan di sini kita sudah ubah total admin itu sama jumlah admin. Dan ini save, kita refresh ya. Kita refresh. Nah, kita lihat di sini di dashboardnya. Wih, total admin 2. Oh, bukan gini berarti ya teman-teman, bentar. Nah, tadi di sini aku udah benerin ya. Salah penempatan untuk ininya. Ini kita kasih komentar total admin ya. Nah, itu lagi sini. Refresh. Nah, di sini total admin ada 2. Kita di data user total admin ada 2 ya. Oke, selanjutnya bentar. Nah, ini kan total admin ini, kita lihat di sini kodenya. Nah, dia pakai yang namanya div class ini. Nah, kita ganti jadi info. Kita save, terus kita refresh. Lihat di sini. Nah, ini untuk ganti warnanya. Jadi dia warna primary, warnanya ini. Disesuaikan aja ya teman-teman ya. Nah, kan di sini di data user ya, untuk admin ini warnanya primary ya. Sedangkan kalau misalkan di total user ini kita ganti aja warnanya. Ini pakainya primary. Di user kita ganti jadi info aja. Kita refresh. Oke, sudah ya. Atau ini pakai drag juga nggak apa-apa. Kita refresh. Sorry. Ini jadi drag jadi warna ini ya. Kita laser ya. Terus nah, ini kita lihat di sini di bagian ini tambahkan namanya cari namanya teks ya. Di bagian teks add user di bagian sini sampai 1 diganti jadi nah di sini kan dia teksnya primary. Kita pakaiin teksnya itu adalah ya primary. Drag ya. Kita save. Nah, dia berubah jadi drag ya. Ini kalau user kita pakai drag, kalau primary itu kita pakai buat total admin, sedangkan kalau jabatan kita pakai yang info ya. Oke, sebentar. Oke, nah ini langsung lanjut ke ini yang udah tampil total admin. Kita menambahin yang karyawannya. Oh, ini taruh sini. Nah, bentar. Copy di sini. Kita paste di sini. Nah, terus di sini terlihat ya. Kita
kita lihat di sini yang tadi itu kita paste. Tadi kita dikasih komentar kalau ini dia itu adalah karyawan. Oke, ini total admin jadi ke total karyawan. Bentar. Oke, ini udah ya. Dari sini kita udah masukin jumlah karyawan. Oke, jumlah karyawan itu saya kita pakai sini. Terus di sini kita di sini copy dari sini sampai sini. Nah ini ART sih bawah. Kita ganti ini jadi jumlah karyawan. Sini kita ganti jadi karyawan. Save. Kita rapiin dulu. Kita save. Ini kita refresh di sini. Nah, total karyawan. Saya di sini total karyawan itu ada berapa? Nah, di sini total karyawan itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Oke. Nah, bagi ke dashboard. Nah, di sini. Bentar. Nah, sekarang ini udah ya. Setelah kita lihat di sini. Setelah kita mau lihat untuk data yang ditugaskan dan sama yang belum ditugaskan status berarti ya. Masuknya. Nah, itu sini. Nah, di sini lihat di dashboard lihat PHP-nya. Di sini kita ganti bentar ya. Div class-nya ini jadi warna mana yang itu ya, yang iya ini yang i. Bentar, aku tadi ganti itu di mana ya yang ada itunya? Teks primary, teks ini total admin. Oh nih di div class-nya itu. Nah ini kita ganti jadi info. Save. Nah, dibedakan ya. Sekarang kita mau lihat di sini di data user sudah ditugaskan dan mentugaskan ini sukses sama danger. Nah di sini kita buat dulu yang pertama ininya. Di sini kita copy di bawah sini. Ini kita tulis jumlah ditugaskan. Ya kita save. Nah ini kita ganti jadi is tugas. Kita save. Nah ini kita ganti kutipnya kita jadi true. Oke, di sini yang kita hitung itu adalah tugas yang ditugaskan itu yang jabatan itu hanya admin. Nah di sini kita tambahkan lagi di sini. Nah di sini kita tambahkan lagi untuk where-nya. Nah di sini tambahkan lagi user where ya. Kita tambahkan lagi user where user where di sini
Oh, bentar. User where. Nah, di sini index. Bentar. Jadi index. Namakan di sini adalah jabatan. Nah, di sini jadi admin. Kita save. Jabatan admin, terus where is tugas true count. Ya, oke, udah. Ya. Nah, ini ini pertama yang jabatan ini kita ganti jadi ini. Nah, karyawan. Nah, pertama kita ambil dulu jabatan karyawan. Where is tugasnya apa? Yang karyawan itu tugasnya sudah atau belum ya? Gitu. Jadi intinya, cari dulu jabatan dulu. Jadi di sini cari dulu yang jabatan itu karyawan. Terus cari karyawan yang tugasnya itu ditugaskan. Nah, selesai. Nah, ini udah nih. Nah, sekarang kita copy dari sini sampai sini. Nah, soalnya dari sini aja teman-teman ya. Kita bikin 1, 2. Nah, di sini kita bikin karyawan, bikin status ya. Nah, kita simpan sini, kita tulisin status ya. Bentar. Nah, di sini kita ganti jadi total ditugaskan. Nah, ini jumlahnya, kita lihat di sini jumlah ditugaskan ya. Sorry. Jumlah ditugaskan. Kita save. Nah, di sini jangan lupa kita ganti dulu ya. Kita ganti word ini jadi success. Nah, oke nih. Nah, kita ke sini. Kita refresh. Kita buka dashboard. Nah, ini total yang ditugaskan itu ada 3. Ya. Terus di sini kita user. Nah, total yang sudah ditugaskan itu ada 3 ya. Yang sudah ditugaskan ya. Kita di sini dashboard. Total ditugaskan ada 3, berarti benar ya. Total ditugaskan ada 3. Bisa di dashboard. Nah, oke, udah. Selanjutnya, bentar. Nah, sekarang kita bikin di sini yang untuk jumlah yang belum ditugaskan ya. Dan di sini yang jumlah yang belum ditugaskan. Kita bikin dulu dashboardnya. Nah, ini kita copy ke bawah. Nah, kita ini jumlah belum ditugaskan ya. Nanti kita rapiin ininya.
Oke, di sini yang belum ditugaskan, kita lihat. Nah, ini kita ganti jadi yang true ini, kita ganti jadi false. Ya, udah. Nah, kita save, terus nanti kita balik lagi ke sini, dashboard sini. Nah, kita banyak status ditugaskan. Nah, di sini kita ini status belum ditugaskan. Nah, di sini kita ganti jadi belum ditugaskan total. Belum ditugaskan. Ini kita ganti jadi jumlah belum ditugaskan. Ya, ini kita ganti yang belum ditugaskan di sini warnanya itu danger. Kita save. Kita lihat di sini jumlah belum ditugaskan. Oke, udah. Save. Terus ini kita refresh di sini. Nah, total belum ditugaskan itu ada 2 ya. Dari sini kita user. Yang belum ditugaskan harus ada 2 ya. Kenapa di sini cuma ada 1? Total belum ditugaskan ada 1. Bentar, lihat dulu. Bentar ya. Jadi gini guys, kenapa ini cuma 1? Karena di sini, sedangkan di sini kan ada 3. Nah, jadi yang dihitung itu yang jabatan itu karyawan ya. Sedangkan yang admin itu nggak dihitung. Jadi seperti itu ya. Dan di sini kita ganti ini. Kita ganti jabatannya jadi karyawan. Kita edit. Oke, udah. Nah, maka di sini nanti di dashboardnya yang belum ditugaskan itu ada 2 ya. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya balik lagi ke sini. Nah, kalau belum ditugaskan kita ganti di sini jadi 5 times. Kita balik lagi sini, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, bentar. Nah, kita di sini yang total ditugaskan, kita total ditugaskan, kita ganti ikonnya jadi Facek ya. Kita save, kita refresh lagi. Nah, oke, jadi ganti ikonnya ya. Oke, selanjutnya, bentar. Nah, kalau user, kita ganti di sini, kita lihat. Nah, ini kan total adminnya, ini user, kita ganti, ini tambahkan di sini users. Kita ini save, kita refresh. Nah, sebetulnya dia orangnya banyak ya. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Untuk halaman dashboard di sini, kita sudah benar ya. Sudah tidak ada yang salah juga, sudah dapat semua juga. Sekarang kita amankan ini ya. Nah, kalau misalkan balik lagi ke sini, nah ini kita contoh aja ya. Kalau misalnya kita logout, nah kalau misalnya kita di sini mau buka si Tono, nah kita buka Tono, kita login.
Nah, oke, lihat. Nah, di sini di depan tampilan dashboardnya sudah ada. Nah, tanda ini kan karyawan. Nah, seharusnya dia itu tidak bisa melihat si dashboard ya. Dashboard dia itu yang lain ntar. Maka dari itu di bagian dashboard HP-nya di sini div class row. Nah, di sini tambahkan pakai if. Nah, kita tambahkan di sini pakai if. Terus kita main pakai di sini else ya. Nah, di sini kita pakaiin di sininya out ya. Out ya. Terus ininya itu adalah kita ambil dulu untuk yang login. Nah, setelah dapat data login, kita bandingkan dengan jabatan. Nah, sama dengan admin. Jabatannya itu admin. Nah, tombol yang melihat admin ini, ya ini semua, itu hanya admin. Nah, berarti ini kita copy dari sini, ya dari sini berarti sampai habis ya. Kita copy dari sini sampai habis. Nah, sampai ini. Kita copy. Terus kita cut, pindahkan ke di bagian ini, kita makan dulu else ada ending-nya. Oke. Nah, gunakan dalam sini. Nah, save ya. Nah, ini yang nanti kita yang bisa hanya melihat total semuanya ini hanya admin ya. Nah, kita save. Nah, ini kita lihat, ini kita kalau kita refresh, nah dia kosong ya. Nah, sekarang kita copy satu untuk si karyawan ya. Jadi kita mau yang copy di bagian ini. Oh, Ctrl Z. Nah, ini kita copy dari sini aja. Kita copy, kita taruh di else. Nah, kita save ya. Kita lihat sini, kita refresh. Nah, ini belum total, belum ditugaskan. Nah, bentar ya. Nah, di sini kan total belum ditugaskan. Di sini kita lihat total belum ditugaskan untuk ininya ya. Teksnya kita ganti jadi kita save. Terus kita yang di sini juga kita ganti ya jadi danger. Bentar, upload dulu. Iya, di sini. Kita refresh. Nah, oke, udah. Nah, ini kita ganti dia jadi yang status aja ya. Kita refresh. Nah, status.
Nah, di dalam else, di sini kita kasih lagi if. Nah, kita kasih if lagi. Kita kasih if. Kita kasih else. Kita kasih lagi di sini and if. Oke, udah. Ya, terus tidak bisa ya teman-teman ternyata. Nah, kita pakai if aja di sini ya. Nah, else-nya ini kita pindahkan ya di mana nih? Nah, ini kita ganti jadi end if ya. Terus ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita buat if lagi ya di sini. Nah, berarti di sini cuman pakai yang di atas, pakaiin if dulu. Habis dipakein if, baru dipakein and if. Bisa baru tambahin if lagi. Nah, di sini tambahin dulu if, sama ini tambahin dulu and if. Oke. Nah, yang tadi else kita paste ditaruh di sini coba. Ya. Terus di sini if out terus user terus dia menjabat karyawan kita kasih and yang out usernya, yang sini yang out ya usernya, yang usernya itu is tugas. Itu sama dengan true ya. True. Ini dikebawahin. Nah. Jadi, jika jabatannya karyawan dan out usernya itu tugasnya itu sudah ditugaskan, maka tampilkan ini.
Nah, di sini kita copy sampai sini ya, div-nya. Nih. Terus kita Ctrl X, terus kita paste di bawah sini. Nah, di sini tinggal kita ganti. Nah, jangan test danger, jadi kita ganti jadi success ya. Nah, statusnya di sini kita ganti jadi check ya. Kita save. Nah, ini statusnya di sini kita ganti dulu, ini di sini dipakein span dulu ya. Nah, oke, di sini kita kasih kelas. Nah, di sini batch success. Nah, kita buat di sini ditugaskan. Kita save. Nah, ini yang ini nih. Nah, kita save, kita refresh. Nah, ini statusnya sudah ditugaskan. Nah, ini status, kita ubah ini tulisannya di sini ganti jadi sukses. Nah, di sini kita ubah jadi sukses. Kita save, kita refresh. Nah, oke, udah ya, ditugaskan. Nah, di tahun ini kan sudah ditugaskan ya. Kalau misalnya kita lihat di database ya. Nah, ini kita refresh. Lihat di sini. Kita lagi loading teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat ke DB manajemen tugas. Kita pergi ke table tugas ya. Coba users. Nah, lihat sini. Nah, si Tono di sini lihat tugasnya itu dia 1 ya. Berarti dia sedang ada tugasnya ya. Nah, kalian bisa lihat di data tugasnya di sini. Nah, di sini Tono ada tugasnya ya. Seperti itu ya. Nah, ini dashboardnya. Ini sudah jadi ya. Nah, di sini kartunya terlalu kecil, kita tambahkan di sini whole XL-nya jadi 6 ya. Nah, kita save, kita refresh. Nah, jadi ini ya. Jadi lebar, statusnya ditugaskan. Nah, kita login ini pas lihat dashboard itu status sudah ditugaskan ya. Terus dicek ada tugasnya, jadi seperti ini. Ya. Sekarang gimana kalau misalkan yang belum ditugaskan? Yang saya logot dulu. Oke, kita masuk ke yang result. Kita login.
dashboard dia belum ada apa-apa. Kita lihat data tugasnya. Nah, di sini dia di data tugas ini dia belum ditugaskan. Nah, di dashboardnya kenapa kosong? Karena kita belum buat if-nya lagi. Nah, di sini lagi kita copy lagi. Ya, dari ini kita copy lagi di sini. Dari sini. Nah, kita copy ya. Pastikan di bagian enddiv ya. Enddiv berarti di bawah setelah else. Nah, oke, udah ya. Nah, sekarang yang ininya jadi false ya. Oke, kita save. Nah, di sini kita ganti statusnya. Belum ditugaskan. Oke, udah. Nah, di sini ceknya kita ganti. Ada sih ceknya jadi times. Kita save. Nah, ini kita ganti di sini di bagian teksnya. Kita ganti jadi danger. Nah, semuanya kita ganti jadi danger. Kita save. Nah, kita di sini kita lihat dan kita refresh. Oke, bentar ya, ada lama. Oh, dia error, bentar. Kita benerin dulu. Nah, tadi itu yang salah tuh di bagian sini, guys. Ini else selesai endif. Karena kita mau pakai if endif aja. Terus ini kita ganti, jadi belum ditugaskan ya. Oke, ini kita ganti jadi times, udah ya. Nah, kita sini kita refresh. Kita ganti di sini kita jadi danger. Kita refresh. Itu kembali. Nah, ini kita di span-nya. Nah, kita refresh lagi. Nah, sudah ya. Status belum ditugaskan. Nah, di tugas juga kita cek. Nah, emang belum ditugaskan juga ya. Nah, gitu. Nah, jadi di sini result-nya sudah aman. Kita logout. Oke, berhasil. Kita masukin. Nah, kita cek tono lagi. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita masuk. Nah, oke. Jadi ditugaskan, sip. Nah, lanjut di sini kita masuk ke dalam admin. Oke, udah. Masuk dalam admin. Kita login. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam admin.
kita sudah berhasil memperbaiki halaman dashboard kita ya, dengan data karyawan ya. Nah, contoh di sini kita lihat data user. Nah, di sini si Tono, ini kan dia sudah ditugaskan ya. Ketika kita tiba-tiba lagi dalam masalah penugasan, tiba-tiba diganti, jadi statusnya dia jadi admin ya. Nah, kita edit. Nah, maka si Tono ini berubah jadi si admin ya. Tapi statusnya itu masih sudah ditugaskan. Kan ini kan error berarti ya teman-teman ya. Seharusnya kita tambahkan fitur di sini, terus kita dicek data tugasnya ini. Nah, si Tono ini masih ada tugasnya. Nah, seharusnya dia tidak ada tugasnya dari seorang admin ya. Seperti itu. Nah, di sini kita kembalikan lagi. Kita edit. Nah, oke, berhasil. Kita akan memperbaiki fiturnya itu ya. Jadi ketika Setono kita kembalikan jadi admin, maka statusnya itu belum ditugaskan ya. Dan di tugas ini Setono juga sudah hilang ya. Jadi kita bagi ke Visual Studio Code. Nah, kita buka di HTTP app HTTP controller, dibuka di user controllernya. Di sini kita cari namanya user update. Nah, di sini user update. Nah, di bagian sini. Nah, jadi di sini pertama kita mengambil data si usernya dulu, karena nanti kita akan memulai data usernya sama data tugasnya ya untuk ininya, menghapusnya. Nah, di sini pertama kita ambil dulu data tugasnya, ditambahkan dengan with ya. With oke. Di sini kita isi ininya. Kita ambil tugasnya dulu, user. Setelah dapat data tugas ya, dan setelah dapat data user dan data tugas yang saling berkaitan, nah ini kan jabatan, maka kita kasih if di sini. Nah, kita kasih if ya. Nah, ini kasih if, enter. Ini if-nya isinya nah di sini kita ambil jika dollar request ini jabatannya ya, sini sama dengan admin. Nah, jadi ini if ini khususnya jika ada perubahan di data user ini, tiba-tiba ada update di sini ya, tiba-tiba jadi admin, maka lakukan jadi seperti ini ya. Pertama kita ganti untuk dollar usernya dulu, dan ini kita klik dulu kembali. Bentar, ini lagi aku bikin dulu kodenya ya. Kita hapus dulu.
Nah, ini kita kembali. Nah, ke sini kita ambil dolar si usernya dulu, ya. Terus bagian is tugasnya. Nah, is tugas ganti dia jadi false, ya. Nah, karena kalau di database, ini kita lihat teman-teman ya. Nah, isi tono ini kan 1, berarti kondisi ini itu sudah ditugaskan. Isinya true. Kalau saya kita jadi admin, maka dia jadi 0 ya. Oke, di sini maka kita ganti jadi false ya. Setelah itu, kita pastikan juga di sini dolar user tugasnya. Nah, seluruh tugasnya dia ini ya, kita di sini kita delete. Nah, kita delete ya, seperti ini. Oke. Kita save ya, seperti itu aja ya. Jadi ketika ada perubahan jabatan admin, dia beda kondisinya. Maka is tugasnya kita berubah jadi false. Lalu semua tugas dia yang ada di satu baris itu dan tugasnya berkaitan dengan ID Sitono, itu kita delete ya. Tapi kalau saya ini kita karyawan, itu tidak terjadi apa-apa. Oke, kita save ya. Nah, di sini kita refresh di sini. Ya. Nah, di sini database juga teman-teman bisa cek ya Sitono ini ya. Tulis tugasnya. Dilihat, terus list tugasnya di sini masih 1. Nah, kita refresh. Kita cek. Nah, dan pastikan lagi di Sitono ini di table data tugas ini sudah merapikan data juga ya. Lalu kita coba di sini kita ganti. Kita update Sitono di sini. Kita ganti dia jadi admin ya. Terus kita edit. Oke, save data berasal dari edit. Nah, kita lihat Sitono. Nah, berarti ini Tono ini tadi jabatannya admin jadinya. Statusnya belum ditugaskan. Sudah berubah ya. Kita berhasil keubah ya. Nah, statusnya belum ditugaskan. Lihat nih. Tuh di sini Sitono tadinya jadi 1. Nah, di sini kita refresh. Nah, lihat di Tono sini tugasnya jadi 0 ya. Terus kita lihat juga di data tugasnya Tono nggak ada ya. Sudah terhapus ya. Seperti itu. Oke. Selain itu, selain di sini nggak ada, kita cek di ini. Kita lihat di tugas. Nah, Sitono itu udah nggak ada ya. Sitono udah nggak ada. Nah, Sitono itu user ID-nya itu 2, nah tugasnya itu mencatat ya. Jadi itu sudah hilang. Nah, berarti di sini kita sudah berhasil untuk memperbaiki ini ya. Ketika ada pengupdatean jadi admin, jadi semua yang sedang di dalam jadi semua yang sudah ditugaskan terus kita update jadi admin itu jadi belum ditugaskan jadinya. Dan di data tugas pun dia hilang ya. Seperti itu. Semuanya. Oke, sip ya, kita berarti di sini sudah berhasil menyelesaikan seluruh Laravel 11 kita di aplikasi manajemen tugas. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.